relawan-relawan yang tidak digaji, tidak dikasih duit, mereka lillahi ta'ala, anak-anak muda yang luar biasa. Dari mana mereka? Biker subuhan. Sabun, anak muda nas'a kepada Allah, dan anak muda itu insya Allah adalah biker subuhan. Sabun, anak muda nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, dan anak muda itu insya Allah adalah biker subuhan, membangkitkan semangat kita di masa akan datang. Takbir! Semakin memupuk persatuan kita, takbir, semakin membangkitkan semangat kita. Allahu Akbar. Born to ride, ride to Jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga Allah Subhanahu. Terpenting adalah kita mengartikan beban itu sesuatu yang gimana banget. Habis kita mikirnya datang dari Allah lagi. Iya. Ya Allah, kenapa beban hidup aku gede banget? Terus Allah bilang, hah? Kenapa? Terus gitu. Pas pertanyaan jawabannya gimana? Hah? Gitu. Loh, kenapa jadi ribet dan seterusnya gitulah kira-kira. Betul nggak? Berarti kalau sekarang kita ngelihat yang kata-kata entah itu mau beban lah, entah itu mau ujian lah, tapi kalau kita ngerti ini semua adalah bagian dari konsekuensi hidup, nah ibu yang milih, ibu yang nyesel itu gimana sih ceritanya? Yang bikin susah kita sendiri. Iya. Kan kalau bisa menolak. Menolak gimana maksudnya? Sesuatu yang tidak enak. Nah sekarang saya tanya, sesuatu yang udah dipilih sepaket sama konsekuensinya nggak? Ya udah tuh. Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, berarti hidup ini urusan enak atau enggak lah kira-kira? Ya enggak lah. Betul nggak? Karena sekarang saya tanya, enak atau enggaknya menurut pandangan siapa? Jadi kita tuh ngomong Allah Maha Adil, tapi kita nggak mau menerima keadilan dalam bentuk apapun. Kalau di sini ada yin yang, setiap yin pasti ada yang dan seterusnya. Berarti setiap apapun pasti berpasangan ya kira-kira? Pasti. Betul nggak? Berarti pertanyaannya, kalau masih melihat ada beban, kita masih melihat yang namanya dualitas gitu loh Bu. Sekarang saya tanya contoh. Sakit dan sehat itu datang barengan ya kira-kira? Nah maksud saya, sistem itu bakal pasti datang nggak kira-kira? Pasti. Sekarang saya tanya, sakit dan sehat yang baik yang mana? Yang buruk yang mana? Yang enak yang mana? Yang nggak enak yang mana? Semuanya konteksnya kalau kita ngelihat di situ pakai dualitas, pasti memilih sudut-sudut yang kita inginkan. Betul nggak? Berarti di sini poin utamanya, semua apapun konteksnya cuma ada beberapa hal konteks gini Bu. Kerumitan hidup, kesulitan hidup cuma ada ketika apa yang aku inginkan nggak kejadian, apa yang kejadian tidak aku inginkan. Jadi masalahnya apa? Berarti yang jadi problem apa? Jadi apanya yang jadi problem? Yang jadi main problemnya apa? Keinginan. Betul nggak? Karena ketika dikabarkan bahwa Allah tidak akan membebani sesuai dengan apapun dengan kesanggupanmu, karena pembebanan ini poinnya bukan masalah ujian apa, intinya apa? Konsekuensi. Ya. Nah sekarang saya tanya, Ibu kalau segala sesuatu berkaitan sama konsekuensi pasti datang sepaket nggak? Iya tuh. Pengen punya pasangan sepaket sama nyebelinnya, udah gitu aja. Betul nggak? Sekarang saya pengen ngambil sepotong, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti Allah akan membebankan semuanya dalam one whole package.
Mau itu yin atau yang, mau itu hitam atau putih, mau itu apa. Tapi kalau lepas dualitas terhadap apapun itu, ya ini semua adalah yang kita sebut sebagai realitas. Kalau di sini mah sadar ya gitu ya. Tapi nyampe rumah balik lagi gitu. Berarti kita tahu bahwa pengajian belum buat kita terlatih, karena kenapa? Di sini cuma pengetahuan untuk bahan latihan di rumah gitu loh, Bu. Sip ya. Lanjut. Jadi sebenarnya yang kita lakukan tuh dalam hidup, yang kita tahu maksudnya. Sekarang saya tanya, begitu ibu melihat orang jahat, oke ya, dia harus gitu dulu untuk dapat pelajaran gitu, Bu. Betul nggak? Iya. Yang kita tuh dibuat salah gitu sebenarnya. Oh ya udah, balik lagi. Aku belajar, balik lagi. Emang ada ya salah? Aku adalah manusia yang memang selalu hilap. Ya ada. Setiap kesalahan adalah jalan menuju jalan yang lurus gitu loh. Betul nggak? Untuk tahu berarti kita harus mengobservasi nggak? Itu lagi diulang-ulang. Berarti ada problem nggak? Kenapa masalahnya tuh tipu misalnya? Udah, ditipu lagi. Udah, ditipu lagi gitu. Udah nggak? Itu pasti sesuatu yang belum diregulasi, belum di-letting go nanti bahasanya. Karena masalah itu pasti konsekuensi. Fungsi untuk apa? Supaya kamunya maju. Betul nggak? Sampai sini oke dulu. Udah ya. Semua kita datang ke sini, semua sebetulnya adalah pilihan. Udah gitu aja. Iya kan? Berarti kita membawa cerita yang belum selesai nggak? Iya dong. Kalau udah selesai, mah ibu nggak akan ada di sini ya tuh. Berarti sistem repetisi ada nggak? Nah gitu. Berarti pertanyaannya, siapapun yang sekarang dihadirkan dalam tubuh manusia, berarti intinya dia lagi menyelesaikan anvirusnya gimana banget, karena semua juga sekarang belum pada lulus. Udah gitu aja, Bu. Nanti kita ngerti bahwa oh dia belum lulus, aku juga belum lulus gitu. Makanya kita masih, kan ingat ya waktu kita bahas ini, Bu, hidup pasti mati. Mati itu adalah transit. Mati jasad aja dulu. Mati jasad itu kan berarti tidaknya masih ada, itu cuma nggak ada pikirannya udah mati. Begitu kematian jasad, si jasad diri kita bukan, yang dikubur diri kita bukan. Itu kendaraan. Nah, si isinya ini kan melalui perjalanan panjang gitu. Perjalanan panjang aja kira-kira. Iya. Intisarinya kita nggak usah mikir namanya ini gimana. Makanya Bu, ada 2 poin penting ya. Ini kita bisa bahas detail-detail aja sih. Kami juga enggak gitu. Akhirnya ribet dengan pengen tahu, tapi nggak merubah apa-apa gitu kira-kira. Betul nggak? Maka ada knowledge itu ada 2. Yang nice to know itu aksesoris aja sih gitu. Nah kebanyakan banyak aksesorisnya, tapi primer ini justru malah jadi hilang gitu lah kira-kira. Udah gitu aja. Betul nggak? Berarti kalau hidup ada konsekuensi nggak? Udah gitu dulu. Apapun konsekuensi gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah pikir beban yang sekarang misalkan ditanggung ini adalah beban masa lalu gitu, itu nggak usah. Oke, sekarang saya tanya, ibu hidup di masa lalu di sekarang? Ya udah gitu aja. Betul nggak? Karena masa yang lalu 40 tahun yang lalu. Kebangkitan sambungnya ke sana gitu, jadi pasti kan konsekuensi kan pilihan kita beban. Tapi kadang-kadang kan kita tidak memilih, cuman kan ini bebannya ada dari mungkin nggak gitu dari yang sebelumnya gitu. Gini aja Bu, udah ibu nggak usah mikir jauh-jauh yang sebelumnya. Sehari-hari ibu banyak sadarnya, banyak mabuknya, udah gitu aja. Udah gitu. Betul nggak? Omongan ibu, pilihan ibu 99% itu tidak sadar. Contoh, ibu maaf ya, ada nggak orang yang sadar kalau tiap omongan itu nyebelin? Ada nggak? Jangan banyak kan, enak ada aja ya, ada. Kalau dia nggak sadar omongannya nyebelin, ya contoh. Tapi menurut dia, it's okay. Tapi menyebalkannya ini berdampak pada lingkungan nggak? Dan berdampak pada lingkungan yang kita nggak sadar, mulai orang ini kenapa julid sama aku, terus kita nyalain semua orang, aku tuh nggak tahu ini dikucilkan terus dari lingkungan, dianya gitu. Nah pertanyaannya, kenapa dia begitu? Karena pasti ada aksi dan reaksi gitu loh. Betul nggak? Jangan-jangan omongan kita yang ngerasa kita oke-oke aja, betul nggak? Berarti punten aja, udahlah nggak usah sok kita kalkulasi. Ibu ini lebih sering ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Udah selesai gitu, beres. Setiap kata-kata yang keluar, setiap perilaku yang dilakukan, jangan-jangan didorong oleh sesuatu tanpa sadar. Punten ya, mau sadar mau nggak, konsekuensi datang nggak, gitu ya. Berarti sekarang saya tanya, semua yang datang ke kita tergantung konsekuensi nggak?
Nah, berarti kalau gitu yang terpenting adalah ketika kita memilih dalam keadaan apa. Dapat Bu? Ya, ngomong daripada mikir, udah kejadian lama kan kira-kira? Jadi data nggak? Udah. Dan data itu, ibu nggak bisa kabur dari data itu gitu. Betul nggak? Berarti kita harus menghadapi nggak? Nah, yang namanya orang sekarang nggak mau menghadapi realitas karena menganggap bahwa aku nggak gitu. Betul nggak? Karena ngerasa bahwa aku baik-baik aja, aku oke-oke aja, tetapi yang dikumpulin dari datanya justru sesuatu yang membuat konsekuensi yang kita anggap nggak enak gitu. Atau Bu, tubuh nggak pernah dirawat olahraga, makan jorok apa? Waktu sakit komplain, kenapa ya sakitnya makannya jorok atau gimana? Betul nggak? Betul nggak? Sekarang kan tubuh nggak bisa. Ini maaf ya, aku kemarin nggak sadar, nggak mau sakit, nggak bisa Bu. Ini udah akumulasi gitu. Karena kita semua hanya akan menanggung dari semua perilaku perbuatan. Tetapi jangan melihat ini sebagai hukuman lah, azab lah, dosa. Bukan. Ini semua hanya konsep. Sekarang saya tanya, kalau ini konsekuensi, apa pilihan kita? Hadapi. Sementara kebanyakan sekarang nggak mau menghadapi. Kenapa? Dia jadi dibelokin gitu. Nggak dipikirin lah, ditutup-tutupin lah. Karena sesuatu yang ditutup-tutupin dan nggak mau dihadapi, dia tetap ada loh. Dan masalah nggak akan selesai kalau pesannya belum nyampe gitu loh Bu. Oke. Sip. Ih, jadi diam-diam gini. Oke nggak ini? Ini kalau udah mulai diam tuh udah mulai rada sadar biasanya dia. Orang gini mencoba. Oke. Tapi dapat ya, Bu. Udah ya, nggak usah jauh-jauh. Kenapa kita ngerti ini? Seenggaknya kalau ada apa-apa, ibu jangan nyalahin siapa-siapa aja dulu. Udah gitu dulu. Karena begitu ibu nyalahin orang lain, ibu saya, kita semua jadi korban gitu loh Bu. Gara-gara dia aku gini. Nah, mental korban, kalau itu nggak dirubah, ibu nggak akan berubah situasi hidupnya. Itu sama aja. Kalau statementnya konteksnya masih ada di level yang sama, kita akan mengalami hal yang sama juga gitu kira-kira. Jadi maksudnya kan kita hidup di detik ini. Iya. Artinya setiap pilihan itu konsekuensi, tiap detik itu konsekuensi loh. Pasti. Artinya yang sekarang misal kesalahan. Pasti. Tapi ibu nggak bisa nolak apa konsekuensi yang dulunya kan? Iya kan? Yes. Berarti sekarang saya tanya, sekarang ya pertanyaannya, berarti yang terpenting dalam hidup apanya coba? Prosesnya. Hasilnya nggak penting gitu. Sekarang mau nggak selalu berkomentar, kita pengen enak, pengen bagus, pengen hasil, tapi prosesnya nggak dijalanin gitu. Betul nggak, Bu? Sip ya? Dapat sampai sini? Intinya adalah nomor satu, kita lepasin semua bahwa kan gini Bu, kenapa orang begitu harusnya? Kenapa? Aku tuh udah sholat rajin, aku tuh udah ngaji rajin, kenapa hidup aku gini ya? Gitu kira-kira. Dapat sampai sini? Contoh. 42 ayat 30. Tapi yang tadi bilang katanya hasilnya, justru saya pengennya yang hasilnya ini ada bagus. Nah kita kalau misalnya jelek, kenapa ya? Akhirnya kita introspeksi diri gitu. Betul. Jadi ibu mending fokus di mana? Aku punten. Tadi bilangnya hasilnya tuh nggak penting. Iya. Sekarang saya tanya, kalau ibu sekarang berfokus ke hasil, ibu hanya baik buruk, betul nggak? Ya. Tapi kalau ibu dari hasilnya, tapi akhirnya kita proses saya tuh dari kemana tuh kan kenapa itu kan proses kan. Oh hasilnya begini. Jadi akhirnya penting juga. Jadi hasil antara proses dan hasil itu berarti penting. Jadi maksud saya, fokus kitanya tidak pada hasil tapi pada proses. Contoh, ibu pengen punya buah mangga di taman. Ibu mikirin mangganya dulu nggak? Nah, sekarang kalau ibu mikirin mangganya mana. Nggak selesai. Betul nggak? Berarti kalau sekarang ibu mikirin mangganya terus, ibu mau lakukan prosesnya nggak? Enggak dong. Hanyanya mana, mangganya mana, tapi ibu nggak nanam, nggak beli benih, nggak ngasih pupuk, nggak ngasih air, betul nggak? Sip ya.
Sekarang saya tanya, si mangga ini datang dari hasil prosesnya kira-kira? Iya. Berarti setiap buah datang dari akarnya kira-kira? Yes. Berarti hanya mulu nih, ini nggak akan dilakuin juga gitu. Jadi dalam hal ini tuh proses sama hasil tuh berkesinambungan. Itulah namanya konsekuensi gitu. Tapi sekarang bobot fokus kita jangan di hasil gitu maksud saya. Di proses. Di proses. Takutnya hasilnya Nah, berarti kan kalau sekarang kita berhati-hati di proses, hasil pasti bagus ya? Iya. Ya udah. Berarti kalau kita melampaui dualitas, mau hasilnya baik atau buruk, penting nggak? Enggak. Orang kita terus di prosesnya memperbaiki terus. Tadi mana sampai berapa ya? Yo. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, Apa saja musibah yang menimpa kamu? Lanjut. maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Disebabkan oleh apa, Bu? Berarti semua yang datang ke kita tergantung siapa? Nah, udah. Jadi ibu-ibu, nomor satu paling penting adalah semua yang datang ke aku karena aku akan baik. Kalau kita banyak nyalahin di luar terus gitu, akhirnya apa coba? Pengen merubah situasi luar, tapi yang di dalam nggak beres gitu, Bu. Pengen pasangan berubah, pengen anak berubah, pengen lingkungan berubah. Merubah yang di luar itu sesuatu yang impossible masalahnya. Betul nggak? Jadi yang paling bisa dirubah di luar atau di dalam? Mending fokusnya ke dalam. Jadi kalau sekarang saya pengen memiliki faktor eksternal yang baik, nomor satu yang dilakukan adalah faktor internal yang baik, karena internal akan terproyeksi ke eksternal. Oke? Paham? Oh, insya Allah sih, Bu. Tapi at least dapat ya? Dapat ya? Nah, sekarang mah kita nggak usah jauh-jauh, Bu. Ya, saya mau nanya nih. Udah ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan nih. Cukup ya pemanasan, cukup ya? Cukup. Oh iya, benar. Berarti fokus kita siapa, Bu? Di diri. Oke. Kita kajian udah berapa lama, Bu? Ada 6 tahun ya? 7 tahun ada? 7 tahun bahas diri nggak beres-beres lah. Betul nggak? Kenapa? Karena dinamis. Yang ibu anggap diri itu yang mana? Yang semerawut di otak diri kita bukan? Oke ya. Bu, diri selalu ada nggak? Nah itu dulu ya. Nah, diri selalu ada. Berarti si diri selalu menemani nggak? Nah, berarti dia fix nggak? Nah, namanya fitrah. Makanya waktu Ramadan disuruh kembali ke yang sejati gitu. Sip ya. Berarti fitrah itu artinya original. Lawan original apa? Palsu. Nah, KW. Fake. Sip ya. Sekarang saya tanya, ibu-ibu tiap hari banyak yang dipakai diri sejati atau diri palsu yang mana? Oh, gitu ya, bagus ya. Semangat. Palsu lah gitu. Ya, itunya mah udah bagus sih ya. Nah, bagus aja. Palsu lah gitu. Saya kalau kasih contoh kan bisa aja setiap ada ketemu di kantor ke bos, pagi Pak gitu ya. Di dalam hatinya mati aja lu, bisa gitu nggak? Betul nggak? Nah, kita kalau nggak bohong nggak bisa kerja sama. Tapi ya beda antara bohong dan nipu gitu ya. Nah, oke. Tapi bukan habisnya jadi bohong, bukan lah ya. Kita ngerti itu sebagai sesuatu konteks dari yang namanya society gitu. Anyway. Bohong itu kebaikan. Ya kan bohong itu alat untuk kita bisa kerjasama. Bu, ini kalau kita semua nggak bohong nggak akan kumpul di sini, nggak akan. Oke, sekarang saya tanya. Kita bagi ini disebut state itu level. Ada yang namanya level bangun, wake up. Ibu sekarang lagi bangun nggak? Lagi bangun? Oke. Nanti kira-kira jam 9 malam ada rasa ngantuk nggak? Jadi kalau udah ngantuk ngapain? Nah, bobo. Waktu bobo jadi mimpi, dream namanya. Terus saya mau pakai bahasa aslinya aja nggak apa-apa ya. Jadi ini disebut wake up, ini dream, ini deep sleep.
Jadi ada deep sleep consciousness, ada dream state, sama wake up. Jadi intinya gini, ada bangun, ada mimpi, ada tidur terlelap. Oke? Oke. Ibu sekarang lagi bangun nggak? Bangun. Tapi sadar nggak? Orang bangun pasti sadar nggak? Iya, belum tentu. Contoh, suka ada rambutnya dicoret nggak? Artinya dia orang apa? Ada nggak yang suka parkir di situ? Bangun nggak dia? Tapi sadar nggak? Nah gitu kira-kira. Kayak sholat kan? Hah? Kayak sholat? Ngelamun. Hah? Makanya Leo musolin. Sip ya? Berarti ada deep sleep, ada dream, ada wake up. Apa yang khusyuk namanya? Gue saya mau nanya, orang sholat pasti khusyuk nggak? Belum tentu. Tapi kalau udah khusyuk, dia pasti sholat. Betul ya? Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan. Contoh orang yang sholatnya mabuk gimana? Hah? Dengerin dulu pertanyaan saya. Contoh orang yang sholatnya mabuk gimana? Pikiran kemana-mana. Oke. Lagi? Yang mengerti apa ini? Oke, lagi? Bukan habis sholat tetap ngegosip, itu namanya mabuk. Bu, saya nanya, sholat itu tujuan atau jembatan? Tujuannya apa? Tidak keji dan tidak munkar. Betul nggak? Kalau ngomongin orang keji nggak? Jadi kalau sebelum sholat ngegosip, habis sholat ngegosip, mabuk nggak dia? Nah gitu maksudnya. Sip. Habis sholat, sebelum sholat pelit, habis sholat pelit, mabuk nggak? Mabuk. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan, maksudnya kamu sholat jangan di state lagi dalam keadaan mabuk gitu. Jadi wake up ada dalam keadaan mabuk, ada dalam keadaan sadar. Sampai sini oke? Oke ya? Pelan-pelan ya. Ibu begitu paham ini enak aja. Nanti kita akan melihat segala sesuatunya clear gitu. Oke? Nah sekarang saya tanya, ibu ketika lagi belajar gini, lagi sadar nggak? Sadar. Berarti kesadaran ada waktu kita bangun nggak? Ada? Ada. Sip? Sip. Waktu bobo, sadar nggak? Waktu bobo, si kesadaran ada nggak? Ibu suka bobo nggak? Suka mimpi? Waktu ibu mimpi, kejadian di mimpi kerasa beneran nggak? Siapa yang mengalami itu? Iya, diri kita yang mana? Kesadaran. Betul nggak? Ulangin dulu. Ulang. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ulang. Duh, ini kayaknya pusing ya. Gini. Tapi ini ngerti dulu nggak? Pokoknya itu ngerti dulu ada deep sleep, ada mimpi, dream, ada bangun, udah gitu dulu. Ya? Oke. Nah aja, 3 dulu lah. Oke. Di antara ketiga ini semua, si diri ada nggak? Sip. Berarti si diri itu harus ada waktu bangun, harus mimpi, waktu bangun, waktu mimpi, dan waktu deep sleep gitu. Betul nggak? Si diri yang sejati berarti siapa? Ya, oke lah. Tapi kita pakai bahasa yang lebih gampang aja. Ya, nafas oke. Di antara ketiga nafas ada terus nggak? Nah, udah gitu dulu. Sip. Berarti waktu bangun nafas, waktu bobo nafas. Sip ya. Tapi sekarang saya tanya, untuk memahami ini semua, menjadikan ini semua jadi satu kesatuan untuk diri sejati kita itu cuma satu, Bu. Contoh ya. Ibu boleh pegang tangannya nggak gini? Ada rasa hangat, ada gimana, ada ya? Ibu lagi mengalami pengalaman nggak di situ? Sip. Berarti setiap saat kita memiliki pengalaman. Oke? Oke sampai sini? Oke. Sekarang saya tanya, pengalaman ini bisa dialami kalau ada yang menyaksikan pengalaman nggak? Iya. Berarti pengalaman ini diri sejati kita bukan? Dengerin dulu. Dengerin dulu. Sang
kesadaran menyaksikan pengalaman. Setiap ada pengalaman pasti ada yang menyertai pengalaman, namanya kesadaran. Jadi ibu pengalaman ibu bukan? Bukan. Jadi kalau ibu punya pengalaman jadi orang jahat, jangan nentang sekarang. Itu mah pengalaman, bukan aku yang sejati gitu. Aku yang pernah mengalami jadi orang jahat. Oke? Aku yang mengalami ketika A, aku yang mengalami ketika B. Semua pengalaman itu bukan aku, tetapi yang aku sadari, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Gimana? Jadi sejatinya itu semua orang itu kesadaran. Ya, enggak baik semua lurus gitu. Di tengah perjalanan baru belok-belok gitu. Nah gini loh Bu, yang membuat baik atau buruk itu adalah penilaian kita terhadap pengalaman. Jadi yang diri kita sejati itu yang mana? Yang mana kira-kira? Kesadaran. Yang sadar itu diri kita. Jadi kita adalah kesadaran yang selalu menyaksikan pengalaman yang dikasih wadah namanya tubuh gitu. Jadi waktu dikubur yang mana? Tubuh. Pengalaman ini nanti disebut jiwa, kesadaran disebut ruh gitu. Sekarang kita di situ apa? Ruh atau apa? Pokoknya ruh aja. Usulin gitu. Berarti kalau sejahat-jahatnya orang, dia pasti punya kesadaran untuk oh itu salah gitu ya. Iya, karena itu bukan. Oke. Contoh Bu, siapa yang diceritain sejahat-jahatnya tapi dia sadar juga akhirnya? Surat 10 ayat 90 coba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Yunus 10 ayat 90. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Diikuti siapa Bu? Fir'aun. Lanjut. Karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Terus? Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Fir'aun terakhirnya gimana Bu? Berarti pada akhirnya akan kembali ke sini nggak? Iya. Betul nggak? Sekarang saya tanya, di antara kita semua yang ngumpul nih, berapa? 700 orang ya, kira-kira ya? 40 orang di sini katakanlah. Yang sama di antara kita semua apanya Bu? Betul? Yang beda apanya? Kemasannya. Sama pengalaman. Betul nggak? Makanya kalau kita menyadari bahwa aku tiupkan percikan ruhku, berarti kita semua percikannya Allah kan? Iya. Sekarang saya tanya, bisa nggak orang merendahkan orang lain? Ada nggak orang yang merendahkan orang lain? Kenapa? Karena dia sadar bahwa kamu adalah kesadaran, aku pun kesadaran, kamu adalah percikan, aku pun percikan. Karena aku melihat kamu pakai pengalamanku, betul nggak? Sekarang saya tanya, pengalaman menghasilkan apa? Makna. Betul nggak? Berarti yang bermasalah dalam hidup kita bagaimana kita memaknai. Ini orangnya jelek banget, kenapa udah pesek, hitam, hidup lagi misal. Pertanyaan, hitam, pesek, hidup, jelek nggak sebenarnya? Enggak, cuman kita memaknai itu hal yang buruk gitu. Sampai sini oke? Oke? Berarti setiap kita ngelihat keluar, kita pakai kacamata makna nggak? Iya. Sehingga kita ngelihat apapun tidak seapa adanya. Sip ya? Padahal maaf ya, nggak ada baik. Contoh ini sederhana aja ya. Jelek, baik, buruk, hitam, putih dan lain-lain itu tergantung dari makna. Jadi sekarang saya tanya Bu, kalau mau merubah hidup, merubah yang di luar atau merubah pemaknaan kita terhadap yang di luar? Perubahan pemaknaan lama ke pemaknaan baru, itulah yang disebut hijrah namanya. Jadi hijrah itu bukan ganti baju aja, bukan, tetapi ganti pola pikir, pola pandang, paradigma dan seterusnya gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke ya? Ibu konsekuensi kan pengen bahas rating loh, jadi pusing, bener nggak? Berarti sesuai dengan kesanggupannya nggak kira-kira? Ya. Sebenarnya nggak ada yang buruk ya. Emang apa yang buruk Bu? Kita aja yang kurang lain. Orang lain kata kita buruk itu bagi dia. Makanya Allah cuma mengatakan dirinya, aku adalah kasih sayang.
Ibu kalau ngeliat orang nyebelin, sebel nggak? Sebel. Kalau kita memaknai dia sebagai orang menyebalkan. Tapi kalau, aduh alhamdulillah dapat guru untuk membuat aku sabar, jadi sebel nggak? Enggak. Kenapa Bu? Kenapa hese Bu? Iya, kenapa begitu? Karena ibu nggak pernah latihan itu aja. Betul nggak? Kebanyakan ngaji tapi nggak dipraktekin gitu loh. Makanya wajar nggak ketika orang ngomong kaburomatan indawahi antakulu malatafalun, kebencian di sisi Allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan gitu loh. Betul nggak? Sehingga ketika kita belajar dan tidak dilatih menjadi sebuah perubahan pemaknaan, akan merubah hidup aja. Tapi kan Bu, kesabaran itu ada ambang batasnya. Kalau kita cabut, mending lari aja. Iya, makanya saya di sini. Sekarang saya tanya, ibu memaknai kesabaran itu gimana? Iya, jadi kalau menurut saya sampai 1 sampai 10, saya sabar sampai 8. Udah nggak kuat lagi, udah lepaskan gitu. Tapi kan tidak menyelesaikan masalah yang ada. Gitu. Ya, gini Bu. Situasi soal lagi nggak beres. Gitu. Gini. Semua permasalahan bukan masalah dia beres atau enggak, tapi bagaimana kita memaknai kan? Pemaknaan ada batasannya nggak Bu? Nggak ada. Cuman pada saat itu ibu perlu jeda, space dan seterusnya gitu loh kira-kira. Jeda ya. Iya. Karena kalau kita nggak ada jeda, kita akan selalu mendekat kepada sesuatu yang ilusi terus. Kita lupa kembali ke sini nih Bu. Iya, itu berarti jeda itu lari dari apa? Kalau ada kenyataan bukan jeda namanya, putus asa namanya. Ini bersambung nanti. Kita ngaruh hapulah, sambung lagi ya. Sekarang saya tanya, begitu ibu nafas dulu, berarti ibu lagi mau merubah makna nggak? Iya. Cooling down. Begitu cooling down, kembali ke kesadaran, melihatnya ternyata selama ini ke sini. Jadi Bu kalau, tapi Bu maaf ya, ini saya penting untuk memberitahu ini. Ibu tahu toxic positivity nggak? Jadi sekarang positivity itu saking positifnya banget, itu toxic gitu. Jadi ini sebisa mungkin kalau ketemu orang jangan ngomong sabar ya, udah aja pasti dia marah. Kamu sih nggak ngerasain gitu Bu. Karena pemaknaan sabarnya sekarang kamu udah terima aja, diam aja. Bukan, sabar itu adalah terus mencari pemaknaan dan terus melepaskan konsep gitu loh Bu. Jadi sebenarnya ending cooling down itu pada suatu titik lawan kita itu menyadari dan legowo meminta maaf ke kita gitu, itu titiknya. Enggak, ibu yang nerima. Iya, tapi kan kita bisa punya ego nih manusia. Jadi maaf ya, ternyata saya salah si orang itu ke kita gitu. Iya. Kalau dia sadar. Iya. Jadi sekarang berarti pertanyaannya diterima dulu di kita kan? Iya. Kalau ibu udah terima, ibu akan memberikan frekuensi yang berbeda nggak? Iya. Pasti. Frekuensi itu lama-lama akan merubah lingkungan nggak? Pasti. Energinya baik. Jadi kalau sekarang saya ngarepin merubah, dia berubah, ini berubah, tapi akunya nggak berubah, karena tiap hari aku memberikan impuls frekuensi yang sama gitu Bu. Sip ya? Berarti yang akan membuat perubahan kata-kata kita atau perilaku kita? Perilaku. Maka perubahan akan terjadi ketika kita merubah laku gitu loh Bu. Maksudnya merubah diri kita sendiri ya. Kalau mengharapkan orang lain berarti nanti kecewa. Bukan sampai kecewa, nggak bisa Bu. Iya, akhirnya kita kecewa jadi. Pasti. Yes. Semakin kecewa semakin motor-motor di sini nggak? Nanti nggak nyampe ke sini. Makanya perbaiki diri sendiri aja. Sip dulu sampai sini. Dapat? Oke. Saya akan sebut kesadaran itu aku satu. Ulang ya. Kesadaran itu aku satu, pengalaman aku dua, si jasad tubuh aku tiga. Oke? Aku tiga ini ada panca indera. Ibu sekarang dengar saya ngomong gara-gara ada panca indera nggak? Yes. Jadi di sini nanti kita dikasih pendengaran, penglihatan. Ingat ya di surat 16 ayat 78. Ya, pendengaran, penglihatan, perasaan, penciuman, perabaan. Pokoknya 5 sense gitu. Panca indera. Aku satu, aku dua, aku tiga. Tubuh jasad ya. Sampai sini oke? Sekarang saya mau bikin piramidanya gini Bu. Aku satu di sini, aku dua di sini, aku tiga di sini.
Karena yang paling luar ini yang paling ilusi gitu. Makanya orang gimana caranya sih ininya tetap di 30 tahun yang lalu pengen apa? Karena kenapa? Dia tidak mau menerima berarti melekat nggak? Yang harusnya mengalir dia pegang terus. Itu SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 dan seterusnya sampai detik ini yang sama terus dari kita lahir sampai sekarang apa? Ini pengalaman berubah, tubuh fisik berubah. Oke sampai sini? Dapat? Jadi yang nggak pernah berubah apa? Sih. Berarti diri kita yang sejati yang mana? Nah, gitu. Ibu yang menyadari pengalaman ibu datang dari indra. Makanya begitu ibu dengar sesuatu yang jelek, jangan marah dulu. Kenapa? Jangan-jangan salah dengar gitu aja udah. Karena indra ini sangat-sangat fragile, sangat-sangat labil gitu ya Bu. Dengar dikit langsung marah, tahu-tahu salah misalnya. Salah melihat dikit kayaknya ya, tahu-tahu salah lihat, bisa nggak Bu? Iya, makanya hati-hati dalam wilayah indra nih. Oke? Berarti kalau kita ngomongin yang paling 1, 2, dan 3, yang paling bawah 3 nanti naik ke 2, 1 berarti titik yang paling tinggi nggak? Di sini oke? Nah sekarang ibu pernah dengar gini nggak? Mari kita serahkan segala sesuatu kepada yang di kesini nih maksudnya nih. Nah, karena kalau ibu-ibu ada tingkat kesadaran berarti melampaui pengalaman nggak? Iya, maka saya tidak menilai dulu pengalaman keinginannya ingin waktu bikin status disayangin dan di-care sama orang lain 99% nggak peduli juga kok Bu gitu. Betul nggak? Sehingga kita asik main di luar tapi lupa masuk ke sini gitu loh. Sampai sini oke? Sip? Aman Bu? Ini lanjut apa lemes nih? Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pokoknya kita belajar step by step. Bu, punten ya. Ini mau kita cerita dari semua tradisi Bu. Kalau diperas semua tradisi pengajaran keyakinan agama, cuma mau cerita ini aja. Dah. Berarti agama jalan membawa sadar nggak? Iya, makanya jangan menuhankan agama gitu. Berarti setiap agama sebetulnya jalan menuju seseorang kembali kesadaran nggak? Jadi jalannya apapun yang penting nyampe nggak? Nah kita sebut di jalannya, tapi nggak nyampe gitu. Akhirnya membandingkan jalan orang dengan jalan tuh gitu. Karena Bu kalau udah nyampe ke kesadaran, udah nggak ada lagi yang namanya keributan dong, betul nggak? Karena kita pada level kesadaran gitu loh. Sampai sini oke? Dapat ya? Clear ya? Nah sekarang saya tanya, ibu lagi sadar nggak sekarang? Dia yang terus menerus mengurus makhluknya. Kursiuhus sama what? Karena kalau udah kesadaran semua ilusi kesetanan hilang. Jadi aja disebut ayat pengusir setan gitu. Setan artinya apa sih Bu? Sesuatu yang membuat kamu jauh dari realitas itu setan namanya. Itu adalah frekuensi di mana kalau udah di frekuensi itu frekuensinya rendah gitu. Jadi kalau kita ada di frekuensi rendah berarti lagi ada di wilayah-wilayah frekuensi setan ya kira-kira. Maka level putus asa nanti kita bahas itu ada di level rendah Bu. Itu makanya ablasa. Ini maaf ya, di Quran ngomong siapa sih orang kafir? Orang yang putus asa. Jadi kalau kita lagi putus asa lagi jadi orang apa? Nah, tertutup dari kesadaran. Kesadaran bisa ketutup nggak? Sama apa? Ini semua. Jadi kalau kita lagi nggak sadar, lagi jadi orang kafir nggak? Jadi kafir bukan urusan agama mau apa bukan? Kamu sadar nggak gitu? Sampai sini oke? Sip? Oke ya? Ini kalau baru setahun 2 tahun nggak akan mungkin bahas ini Bu. Ini kan udah 7 tahun kita. Masih 7 tahun bahasnya surga neraka gitu. Tapi sampai sini oke? Paham ya? Ulang. 12, 76 coba.
12 Yusuf 76. Segala sesuatu pengetahuan, segala sesuatu apapun kebenaran, ada lagi sesuatu, ada lagi sesuatu, ada lagi sesuatu. Berarti layarnya luas banget ya kira-kira. Kan sini? Itulah kenapa kita selalu mengatakan sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Gitu. Ke 87-nya, teh. Nanti, nah, ibu-ibu supaya sekarang dapat dulu rasanya ya. Saya masuk dulu ke sini dikit. Ibu-ibu ulang dikit ya, boleh ya? Oke. Berarti ibu sekarang mulai menyadari ada kesadaranku dan ada pengalamanku. Aku yang selalu menyaksikan pengalamanku. Jadi kalau nanti ada hal buruk kepikiran, ingat pikiran itu bukan dirimu, itu tamu sebentar. Begitu ada perasaan gak enak, itu bukan. Jadi sekarang udah mulai, bukan aku marah, tapi aku menyadari aku marah. Berarti akunya marah nggak? Enggak. Berarti aku satu perlu makan nggak? Enggak. Tubuhku perlu makan. Oke? Berarti pertanyaannya, kalau kita menyadari ini semua, kalau ruh ini adalah percikannya Allah, di surat 6 ayat 12 dikatakan aku ini adalah kasih saya. Kalau setiap hari nggak banyak tenang, nggak banyak damai, nggak banyak bahagia, berarti banyak sadar atau banyak nggak sadar? Udah gitu aja, mabuk. Berarti fitrah kita semua welas, asih. Fitrah kita semua tenang, damai, bahagia. Jadi kita nggak perlu apa-apa tuh bahagia aja, udah. Jadi bahagia dicari nggak? Nggak usah, ngapain dicari? Berarti yang kita lakukan adalah sesuatu yang menutup kebahagiaan. Betul nggak? Berarti kalau sekarang kita adalah bahagia, kita adalah kebahagiaan yang tertutup oleh keinginan. Berarti kalau mau bahagia caranya gimana? Lepasin keinginan. Sok nih, aku ingin bahagia. Gimana cara bahagia? Wah, nggak ingin ya. Jadi apa? Ini jarang milih bahagia sih, marah mulu gitu. Dikit-dikit kesel, dikit-dikit marah, nggak milih kebahagiaannya gitu. Aku tuh nggak bahagia, ya nggak pernah dilatih. Betul nggak Bu? Sip ya. Ini kan waktu kita kasih contoh, aku tuh orangnya pemarah. Enggak, tiap hari latihan marah. Sip sampai sini? Oke? Berarti sesederhana kalau kita masuk ke kesadaran, berarti kita kembali kepada welas asih. Berarti di luar welas asih palsu semua nggak? Udah gitu aja. Berarti waktu marah lagi jadi asli, jadi palsu. Waktu benci lagi jadi apa? Waktu menilai kejelekan orang lagi jadi apa? Ibu cek aja sehari berapa persen palsu, seberapa persen asli, udah gitu aja. Makanya 5 kali sekali dicek, betul nggak? Dulu dari subuh ke zuhur banyak palsunya nih, ya udah. Zuhur ke asar perbaiki ya, lupa lagi nggak apa, nanti asar diulang. Tapi karena proses ini semuanya adalah proses, jadi yang nggak pernah hilang, nggak pernah ganti, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah berubah apa Bu? Waktu TK sama nggak? Waktu SD? Sekarang? Nah, sip. Yang berubah usia, yang berubah pengalaman, yang berubah pikiran, yang berubah emosi, yang berubah memori, tapi kesadaran selalu hadir untuk menyaksikan pengalaman. Dialah sang saksi gitu. Makanya dalam tradisi Islam nomor 1 disuruh beriman nggak? Aku bersaksi, bukan aku beriman. Syahadat. Maka orang yang bisa menyaksikan kesadaran, menyaksikan pengalamannya, itu mulai bersaksi dia. Tidak ada ilah selain, nah gitu. Jadi ibu-ibu udah bersaksi belum? Terus apa hubungannya ya Kak Abu, kalau kita yang mau masuk Islam harus bersahadat, baca dengan baca udah beres Islam. Kan kita mau ngomongin Islam yang mana Bu? Ini kan sekarang saya bukan kebanyakan umumnya kalau mau masuk Islam sok bersahadat dulu dengan membaca kalimat syahadat udah beres Islam. Saya tanya dulu ya, kita bicara yang esensial dulu. Kalau mau Islam penting bersyahadat nggak? Ya iya.
Islam itu melepaskan dualita. Kalau ibu cuma menyaksikan semua pengalaman, ibu nggak akan bilang ini jelek, ini buruk, ini hitam, ini putih, ini apa adanya. Islam nggak, Bu? Saksi. Ibu kalau ada orang lewat, ibu nggak menilai jelek, baik, buruk, ibu hanya menyaksikan. Berarti melepaskan dari dualitas kan? Kamu kok dapetin dengan orang yang berbeda, kok masih kokoh gitu ya. Terus kan dia tuh ini beda keyakinan, beda iman, harus masuk dulu Islam. Nah, itu untuk mengantisipasi omongan gitu gimana? Ya, enggak, kan balik lagi ya. Sekarang kalau dalam ranah religius agama itu kan formal, syarat formalnya aja. Dan itu udah disepakati gitu loh, Bu. Ya nggak usah dirubah-rubah. Tapi sorry ya, kalau orang cuma ngomong kayak syahadat, ya dia bukan bersaksi namanya, mengucapkan syahadat, bukan bersyahadat gitu loh, Bu. Sip ya. Sekarang saya tanya, ibu Islam nggak? Kapan syahadatnya? So, begitu lahir yang Islam ada syahadat nggak? Nggak ada. Betul nggak? Jadi ibu udah syahadat belum? Ya. Ibu waktu syahadat mengucapkan syahadat atau bersyahadat? Yang benar. Bisa bedain nggak mana berdoa dan baca doa? Ibu lebih banyak berdoa atau baca doa? Nah udah gitu. Jadi ibu lebih banyak baca syahadat atau bersyahadat? Nah udah. Bu maaf ya, boleh jadi kita udah ribuan kali baca syahadat tapi sekalipun belum bersyahadat. Betul nggak? Saya tanya, orang yang katanya Islam sekarang pasti bersyahadat nggak? Belum tentu. Tapi kalau membunyikan syahadat ya udahlah. Nah, regulasi mau masuk Islam ngomong 2 kalimat syahadat. Iya, dia Islam nggak? Islam ditentukan oleh Disduk Capil gitu, KTP-nya berubah gitu. Dia diakui sama kelurahan minimal, Bu. Bagus, nggak apa-apa. Oke, sampai sini. Siap ya? Dapat ya? Oke. Bu, ini belum mulai sih sebenarnya, Bu. Ini belum ngomong netting juga belum gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi at least ibu tahu dulu bahwa mana sih yang asli, supaya begitu nanti ibu mengalami sesuatu, ibu lari ke kesadaran, aku mau menyaksikan dulu ah. Jadi ibu nggak cepat kompulsif gitu loh, nggak cepat mengambil keputusan, nggak cepat mengambil reaksi. Karena kenapa? Ada sesuatu peristiwa, ibu bersaksi dulu, lihat dulu kan. Karena begitu udah mulai dari luarnya jelek, apa nggak cocok, begitu datang langsung padahal bisa salah lihat gitu loh maksud saya. Makanya penting untuk bersaksi. Makanya hikmah itu kepada siapa yang aku kehendaki, kata Allah. Betul nggak? Berarti yang menentukan hikmah siapa? Allah tuh ngomong Allah lagi. Aku mau belajar nggak gitu? Sip ya? Oke. Jadi terakhir, paling terakhir. Tadi terakhir, ini paling terakhir. Nah, dan lah ini beneran. Ibu ingetin saya di sini ya. Nanti next on kita mulai dari segitiga ini. Oke. Jadi sekali lagi Bu, dalam kondisi apapun yang selalu hadir namanya, jadi gunakanlah kesadaran dalam setiap apapun. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Supaya kita mulai bisa menyaksikan pikiran, menyadari pikiran, menyadari perasaan, dan menyadari emosi. Berarti emosi kita bukan? Yes. Emosi cuma tamu. Nanti juga lewat. Makanya Bu, rumus terakhir kata kunci seperti biasa ya. Ada apapun dalam hidup, ntar juga lewat. Udah gitu aja. Jadi santai aja. Top, mantap. Karena yang ribet apa? Pengalaman, bukan kesadaran. Jadi kalau ibu banyak main di kesadaran, tenang, damai, bahagia. Sip. Nah, next ingetin, kita bahas gimana switching dari sini ke sini. Ya. Switching itu pindah tempat, pindah kesadaran, pindah area.
Tapi ibu gimana mau pindah kalau ibu nggak tahu tempatnya, bisa nggak kira-kira? Nah sekarang ibu yang penting tahu dulu alamatnya. Oh, Arca Manik tuh di sini, udah. Urusan mau ke sini atau enggak, kalau udah tahu alamatnya, tinggal kita udah ada mapping gitu kira-kira. Tapi ibu begitu sekarang ngerti bahwa begitu bete datang, tenang, ini bukan aku, karena aku yang sejati hanya tenang, damai, bahagia. Cuman kebetean yang lagi mampir. Nah. Sip ya. Pertanyaannya, kalau dia mampir terus lama karena kenapa? Dikasih makan. Makanya jangan dikasih makan sama ibu. Iya, udah bete diingat lagi kan itu kasih makan bete namanya, betul nggak? Dikasih keberkahan. Habis itu dimasukin ke ruang utama lagi. Sip bu, oke? Dah. Ibu dapat apa hari ini? Ya apapun yang ibu dapat, yang penting itu pasti sesuai kapasitasnya, setuju ya? Tapi at least kita ngerti sekarang kalau aku mau menyerahkan kepada diriku di atas, artinya apa? Saya mau kembali ke kesadaran. Supaya ibu nanti kita terbimbing terus sama si aku satu gitu. Ngomong dibimbing aku satu, ngerjain dibimbing aku satu. Jadi semua kita dibimbing oleh kesadaran. Sip ya? Betul bu, begitu ibu marah, dibimbing aku satu. Kayaknya kamu nggak perlu marah deh, nggak usah. Betul nggak? Sehingga kita berlatih untuk tidak otomatis respon terhadap diri palsu. Paham ya? Aku latihan pulang. Iya, begitu latihan sah. Begitu orang nyebelin sah. Sip ya? Yuk kita hening sejenak sebelum kita udahan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.